Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igusti Ngurana Surana. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan entrepreneur yang terkenal di dunia maupun di Indonesia. Yang pertama ada Sang Yiming, yang kedua ada Elon Musk, yang ketiga ada Sudono Salim. Sang Yiming adalah pendiri perusahaan teknologi asal Cina, ByteDance, induk perusahaan aplikasi TikTok. Sang Yiming lahir pada tahun 1983 dan dibesarkan di Longyan, kota di barat daya Provinsi Fujian, yang terkenal dengan budaya Hakka. Orang tua Sang berpotensi sebagai pegawai negeri. Salah satu penemuan Sang Yiming yang populer sekarang adalah aplikasi TikTok yang mendirikan perusahaan sendiri bernama ByteDance. Awalnya ByteDance berfokus pada pengembangan berita dan konten informatif. Namun inovasi terbesarnya muncul pada tahun 2016 ketika Sang Yiming meluncurkan Douyin di Tiongkok yang kemudian menjadi TikTok di pasar internasional. TikTok atau platform berbagi video singkat segera menarik perhatian jutaan pengguna di seluruh dunia. Keberhasilan TikTok tidak hanya membesarkan konsep yang inovatif, tetapi juga pada algoritma cerdas yang mempersonalisasi konten untuk setiap pengguna. Kemampuan TikTok untuk menghadirkan konten yang relevan dan menghibur secara cepat telah membuatnya menjadi fenomena global. Nilai entrepreneurial yang saya dapat dari Sang Yiming adalah sebagai pendiri TikTok telah menciptakan fenomena global dalam bentuk TikTok. Dengan keberhasilan tersebut, ia membuktikan bahwa inovasi yang kuat, pemikir kreatif, dan kemampuan untuk mengatasi ketenangan adalah kunci kesuksesan di era digital ini. Meski dihadapkan pada berbagai kontroversi, perjalanan Sang Yiming menunjukkan bahwa perubahan besar dalam dunia teknologi sering sekali datang dari visi seorang individu yang berani dan berinovasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan perusahaan-perusahaan Elon Musk yang telah berjaya. Yang pertama ada Tesla. Ini merupakan salah satu perusahaan yang dia dirikan. Tesla merupakan kendaraan listrik yang dirancang salah satunya menghindari ketergantungan manusia pada bahan bakar. Selain itu, perusahaan juga menciptakan sistem baterai untuk menyimpan energi untuk rumah dan bisnis. Sistem itu dikenal sebagai Power Pack atau Power Wall. Yang kedua ada roket. SpaceX, perusahaan lain yang dimiliki oleh Elon Musk, menciptakan roket Falcon 9 yang bisa digunakan kembali. Bukan hanya itu, perusahaan juga sedang mengajarkan penerbangan manusia dengan dua tujuan, yakni bulan dan Mars di masa depan. Yang ketiga ada Starlink. Melalui Starlink, Elon Musk berusaha mematahkan stigma terkait internet Starlink dan menyediakan akses jaringan latensi rendah bagi masyarakat dunia. Harapannya, internet Starlink bisa digunakan bagi masyarakat yang berada di pedalaman seluruh dunia. Layanan ini sudah digunakan hampir di banyak negara saat ini. Yang keempat ada layanan pembayaran. Layanan seperti Venmo dan PayPal sudah sering didengar bahkan digunakan. Namun X.com atau yang sekarang adalah PayPal melakukan revolusi saat didirikan untuk membuat layanan keuntungan dengan pembayaran tersedia secara offline. Elon Musk merupakan pendiri X.com tahun 1999 lalu. Perusahaan akhirnya bergabung dengan Confinity dan menjadi PayPal. Yang kelima ada SIP2 GT Gates. Salah satu inovasi pertama yang dilakukan Elon Musk adalah SIP2. Ini
merupakan perusahaan teknologi berbasis internet yang menawarkan software untuk city gauge. Sistem ini dirancang untuk surat kabar menciptakan database yang bisa dicari. Elon Musk menulis kode perusahaan untuk menggabungkan daftar bisnis dengan peta. Yang keenam adalah Solar City. Dia juga membuat Solar City untuk menawarkan panel surya modern dan murah. Meski saat ini telah menjadi bagian dari perusahaan Tesla, namun dia bekerja membuat panel terjangkau bagi rumah manapun. Yang ketujuh adalah Hyperloop. Penemuan ini memang belum bisa dirasakan saat ini, sebab Elon Musk masih dalam tahap pengerjaan pembuatan sistem. Hyperloop merupakan terowongan tertutup vakum untuk berjalan lebih jauh dengan cepat lebih dari 600 mph. Sistem Hyperloop dirancang untuk mengurangi kecepatan perjalanan dan ramah lingkungan. Pada November 2020, penumpang pertama telah melakukan perjalanan dengan Virgin Hyperloop. Real yang saya dapat dari Elon Musk. Sejak kecil, Elon Musk telah mempelajari coding hingga akhirnya pada umur 12 tahun, ia menjual game pertamanya seharga $500 AS. Di negara tersebut, Elon melakukan berbagai pekerjaan serabutan, mulai dari penggali tanah, pemotong kayu, hingga pembersih ruangan di pabrik kayu. Tidak memakan waktu lama, Elon memutuskan untuk berhenti dan mulai mengembangkan usaha rintisan bersama Kimball. Dua saudara tersebut mengembangkan sebuah hardware petunjuk kota untuk koran bernama Zip 2 dengan modal sebesar $28.000 AS dan sekarang memiliki perusahaan yang banyak. Tadi sejak kecil dia sudah bisa belajar membuat bisnis, dari awalnya cuma menjual game dan sekarang bisa membangun bisnis. Sudono Salim adalah pengusaha sukses di Indonesia. Rasanya tidak afdol jika tidak membahas Sudono Salim. Sudono Salim adalah seorang pengusaha tersohor yang berhasil mendirikan Salim Group. Salim Group terdiri dari beberapa perusahaan seperti Indofood, Indomaret, Indosiar, dan masih banyak lagi. Perusahaan yang dibuat oleh Sudono Salim yang paling terkenal di Indonesia yaitu Indomaret. Berawal dari pemikiran untuk memperubah penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari karyawan. Maka pada tahun 1988 didirikanlah sebuah gerai yang diberi nama Indomaret. Sejalan pengembangan operasional toko, perusahaan tertarik untuk lebih mendalami dan memahami berbagai kebutuhan dan perilaku konsumen dalam belanja. Dan selain itu, masih banyak lagi real yang saya dapat dari Sudono Salim, yaitu yang membuktikan bahwa inovasi yang kuat, tekad yang kuat, dan kemampuan untuk berkreatif mengatasi tantangan adalah kunci kesuksesan di era pemasaran. Meski hadapkan pada berbagai halangan, Sudono Salim menunjukkan bahwa perubahan besar dalam dunia pasar sering sekali datang dari visi seorang individu maupun grup yang berani dan berinovasi menjadi lebih baik. Baik, sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata atau ucapan yang salah waktu pembuatan video. Saya ucapkan terima kasih.